Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Alvinity Manta Angin dengan NIM 122290077. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS Meteorologi Sinoptik. Baik, yang pertama untuk definisi mekanisme dan cakupan meteorologi sinoptik. Jawaban bagian A, meteorologi sinoptik adalah cabang ilmu meteorologi yang mempelajari kondisi atmosfer pada satu waktu tertentu di wilayah yang luas melalui analisis peta cuaca dan data observasi yang diperoleh dari pengamatan. Sin berarti bersama dan optik berarti melihat. Jadi sinoptik artinya melihat secara bersamaan bagaimana kondisi cuaca dari banyak lokasi. Untuk jawaban bagian B, ilmu meteorologi sinoptik memiliki cakupan skala horizontal dan vertikal serta skala waktu. Nah, skala horizontal berkisar antara 1000 sampai 2500 km. Skala vertikal hingga 10 km. Kemudian skala waktunya antara harian sampai mingguan. Jadi untuk skala horizontal ini akan mencakup sebagaimana luas dari daerah yang akan diamati atau diobservasi. Jadi untuk luasnya tadi sekitar 1000 sampai 2500 km. Itu cukup luas, sekitar setengah dari skala planeter. Nah, kemudian untuk skala vertikalnya itu berarti dari bawah sampai lapisan atas begitu. Jadi skala vertikalnya itu hingga 10 km. Kemudian skala waktunya tadi antara harian sampai mingguan. Nah, untuk jawaban bagian C, jenis fenomena skala sinoptik antara lain siklon tropis, siklon ekstratropis, monsoon trough, sistem tekanan tinggi dan rendah, angin front atau angin dingin, bertemunya angin dingin dan hangat, serta tersumbat, kemudian antisiklon, pola cuaca yang terkait dengan jet stream, hurricanes, dan typhoons. Ini merupakan kemiripan atau mirip dengan siklon, hanya berbeda nama saja dan perbedaannya terletak di lokasinya. Nah, kemudian badai salju dan badai musim dingin, gelombang panas dan kekeringan, banjir dan curah hujan lebat, dan masih banyak lainnya. Lanjut untuk nomor 2, dasar-dasar analisis sinoptik. Untuk bagian A, sistem koordinat yang sering digunakan antara lain Greek Cartesian, Geographic Coordinates, Spherical Coordinates, koordinat tekanan atau P level, Sigma Coordinates, Event Based Storm Centric Coordinates. Ini dari fenomena atau kasus yang terjadi, kemudian Potential Temperature Coordinates. Lanjut untuk soal bagian B, sistem koordinat P-levels atau garis dengan tekanan yang sama atau isobar itu biasanya sering digunakan dan merupakan sistem koordinat vertikal utama yang sering digunakan pada analisis cuaca skala sinoptik. Karena ini dinilai lebih mudah. Selanjutnya untuk makna dari kode sinoptik yang sebelumnya pada soal, yaitu untuk yang pertama di AAXS itu merupakan penunjuk land station, kemudian 12004 itu merupakan waktu dan 04 itu merupakan stasiunnya. Nah, 96395 itu merupakan posisi stasiun dengan posisinya di Indonesia, Jakarta. Kemudian 41680 itu merupakan 4 itu merupakan penunjuk bahwa tidak ada curah hujan selama 12 jam. Kemudian kecepatan anginnya itu dari rentang 11 sampai 16 knot. Dan dari 8 itu menunjukkan visibility atau jarak pandangnya. Jadi sekitar 8 itu artinya 4 hingga 10 km untuk jarak pandangnya gitu. Kemudian untuk 12006 itu merupakan 1 itu penunjuk bahwa langitnya itu cerah. Jadi tutupan awannya itu hanya 1 dari 8 gitu. Dan arah anginnya itu dari barat daya itu di angka 200. Itu yang menunjukkan arah anginnya dari barat daya.
di mana kalau barat daya itu 200 derajat. Kemudian selanjutnya untuk 10265 itu merupakan suhu udara. Suhu udaranya itu di satu itu penunjuk untuk temperatur, kemudian 0265 itu adalah nilai suhunya. Jadi nilai suhunya di situ diambil dari 3 angka di belakang saja, berarti nilai suhunya 25,6 derajat Celcius. Kemudian untuk 20244 itu menunjukkan 2 itu adalah kode untuk suhu titik embun. Jadi suhu titik embunnya itu adalah sama seperti yang tadi 3 angka di belakang koma, berarti 24,4 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya di 40128 itu 4 itu menunjukkan tekanan udara, berarti di sini diambil dari 3 angka di belakangnya. Berarti tekanan udaranya itu adalah 1012,8 hektopascal. Kemudian selanjutnya 52010 itu untuk tren tekanannya, apakah naik atau turun begitu. Nah, A di situ sama dengan 5 berarti tekanannya naik kemudian turun. Itu di dalam rentang 20 jam. Kemudian perubahannya di situ ada 0,1 hektopascal dalam terpotong. Dalam 3 jam terakhir. Kemudian selanjutnya untuk 333 itu berarti ada kelompok tambahan di belakang 33 itu. Jadi kelompok tambahannya di sini ada nilai curah hujan dengan nilai 0,2 mm. Nah, itu terjadi dalam 6 jam. Jadi sebelumnya di kode ke 1234 itu katanya tidak ada curah hujan selama 12 jam. Asumsi saya, kenapa di sini saya buat curah hujan di sini tidak ada curah hujan, mungkin karena nilai curah hujannya di situ sangat kecil, yaitu 2 mm gitu. Jadi karena sangat kecil, jadi tidak terlalu terdeteksi begitu. Dan kemudian selanjutnya di 70004 ini merupakan keadaan cuaca saat ini. Jadi 4 itu menunjukkan bahwa cuaca saat itu sedang ada haze atau kabut kabut kering begitu atau asap yang ada di lokasi pengamatan. Baik, selanjutnya untuk lambang sinoptik seperti yang sudah saya gambarkan, di sini sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di bagian C. Tutupan awannya itu satu dengan kodenya bulat dengan ada garis. Kemudian sesuai untuk peletakannya, suhunya 25,6 derajat Celcius, suhu titik embunnya 24,4 derajat Celcius. Kemudian 04 itu menunjukkan haze tadi, kabut kering tadi. Kemudian 4 itu menunjukkan visibility-nya. Untuk arah anginnya barat daya, kecepatan anginnya itu 6 knot, dan saya tuliskan juga 6 di situ. Sebenarnya tidak ditulis juga tidak apa-apa, karena lambang garis kecil itu menunjukkan bahwa itu antara 3 sampai 7 ya, kalau tidak salah. Kemudian untuk kelembaban untuk tekanannya, untuk tekanannya itu tekanannya itu 1012,8 dengan diberikan tanda bahwa tadi sempat turun sempat naik kemudian turun. Dengan perubahan tekanannya itu 0,1 hektopascal. Baik, selanjutnya untuk bagian E, kondisi cuaca saat dilakukan pengamatan atau observasi menurut saya dari kode-kode yang sudah diterjemahkan sebelumnya itu berarti cuaca umumnya itu sangat cerah hingga cerah, di mana tutupan awannya itu 1/8. Kemudian suhu dan kelembabannya
kelembaban udaranya itu di mana suhunya itu terasa cukup hangat atau 25,6 derajat Celcius dan sangat lembab karena hampir 24,4 itu hampir mendekati suhu permukaannya. Nah, kemudian suhu udaranya maksud saya. Nah, kemudian hal ini menunjukkan potensi tinggi untuk kabut, embun, atau kondisi lembab. Kemudian anginnya sangat tenang, di mana tadi hanya 6 knot dan bertiup dari arah barat daya, yang menunjukkan kode 200 atau 200 derajat. Nah, fenomena saat ini terdapat kabut kering, seperti yang saya sebutkan tadi, ada haze atau asap, di mana W kecilnya itu adalah 0,4. Nah, kemudian di tekanan udaranya itu ada 1000 maksud saya 1012,8 hektopaskal. Nah, ini tuh cenderung stabil meskipun tadi saya sebutkan sedikit ada peningkatan dari kemudian turun dalam 3 jam terakhir dengan perubahan total yang minimal itu 0,1 hektopaskal. Nah, kemudian selanjutnya tadi di kode tambahan paling belakang itu telah terjadi hujan yang sangat sedikit, yaitu 0,2 mm dalam 6 jam terakhir. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.